Halo, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini aku mau bahas cara aman gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal. Soalnya banyak banget ya dari komentar-komentar yang aku baca, itu kebanyakan gagal bayar, telat bayar, itu ketakutan ya, takut sebar data, takut didatengin debt collector ke rumah. Maka dari itu aku mau kasih tahu cara dan triknya supaya aman kalau kita telat bayar di aplikasi pinjaman online. Jadi ada beberapa poin penting yang aku mau sampaikan ya. Untuk poin yang pertama, sebelum kita mengajukan pinjaman, kita cari tahu dulu informasi pinjol tersebut ya. Aplikasi tersebut itu legal atau ilegal ya, jadi resmi atau belum resmi ya. Jadi kalau untuk pinjol yang resmi, berizin, terdaftar dan diawasi oleh OJK ya. Jadi untuk pinjol yang resmi itu biasanya ada logo OJK-nya ya, beda dengan pinjol yang masih ilegal, itu nggak ada logo OJK-nya dan juga pun menetapkan bunga dan juga tenornya itu pun pendek ya. Kalau untuk yang ilegal itu biasanya tenornya itu 7 hari, ada juga yang 5 hari ya. Tapi kalau untuk pinjol yang resmi, itu biasanya menetapkan bunganya itu sesuai dengan peraturan OJK ya. Karena sih untuk pinjol yang resmi itu sudah mengantongi izin dari otoritas jasa keuangan. Oke, untuk poin yang keduanya, sebelum kita mengajukan pinjaman, kita cari tahu dulu pinjol tersebut itu punya DC lapangan atau enggak ya. Soalnya ada pinjol yang punya DC lapangan dan juga nggak punya DC ya. Jadi di sini banyak banget fintech ya, ratusan fintech, tapi yang punya DC lapangan itu hanya sedikit ya. Nggak semua aplikasi pinjaman online itu punya DC. Maka dari itu aku saranin kamu hindari pinjol yang punya DC lapangan. Itu untuk mengantisipasi kalau kita telat bayar, kita nggak didatengin ke rumah. Oke, untuk yang berikutnya itu kontak darurat. Setiap kita mengajukan pinjaman pasti diminta mencantumkan kontak darurat. Maka dari itu kamu siapin 3-4 nomor ya untuk dijadiin kontak darurat. Biasanya itu kontak darurat itu yang diminta itu nomor keluarga ya. Misalkan orang tua kita, ayah, ibu, ataupun adik, kakak, atau rekan kerja. Jadi di sini triknya kamu siapin 3-4 nomor, lalu kamu simpan di handphone ya, dengan nama orang tua kalian ya. Jadi udah di save di handphone. Misalkan kontak darurat 1 itu nama bapak kita ya, orang tua kita, ibu kita. Lalu kontak darurat yang ketiga itu saudara kita, mungkin adik atau kakak. Lalu yang berikutnya itu kontak darurat, kita kasih keterangan rekan kerja ya, namanya siapa di handphone. Jadi untuk kontak darurat itu fungsinya ada 2 fungsi kadang ya. Satu untuk memverifikasi pengajuan pinjaman, lalu yang kedua untuk penagihan ya. Jadi sebelum kita mengajukan pinjaman, sebelum kita di ACC, itu dari pihak pinjol itu kadang menghubungi ke nomor darurat ya, menanyakan, baik itu nelpon atau miss call ya, kadang menanyakan, menghubungi apakah betul saudara A, B, C itu keluarganya gitu. Kalau jawab iya, maka kita akan di ACC. Lalu untuk penagihan ya, kalau kita telat bayar, pasti kontak darurat akan dihubungi semua ya. Jadi kadang tolong sampaikan ke saudara A, B, atau C nya itu punya utang gitu kan. Maka dari itu aku saranin kontak darurat itu kita pakai nomor sendiri.
Jadi paling lagi itu kita punya 2 handphone ya, kadang satu handphone itu 2 SIM. Itu kita pakai 2 handphone, dan juga kalian cari kalau ada temen untuk kerjasama ya. Oke, lalu yang berikutnya, sebelum kita mengajukan pinjaman, kita dari aplikasi pasti meminta beberapa akses ya. Pasti itu kadang akses kontak, akses kamera, akses lokasi, dan sebagainya. Jadi untuk aplikasi yang meminta akses, itu tandanya si aplikasi itu akan membackup semua data-data yang ada di handphone ya. Jadi informasi yang ada di handphone, data-data yang ada di handphone, saya sarankan itu kita amankan dulu ya sebelum kita mengajukan pinjaman ya. Misalkan di kontak ya, di kontak handphone kita salin dulu. Lalu setelah kita salin, yang ada di handphone kita edit ya, ujungnya nggak usah dihapus, cukup kita edit ujungnya aja. Misalkan nomor temen kamu itu ujungnya 333, kamu bisa ganti menjadi 331 atau 332, dan semua kontak kita edit semua ya. Jadi isi handphone itu bisa kita manipulasi ya isinya. Lalu di log panggilan juga sama, kamu hapus nomor-nomor yang penting yang kadang sering menghubungi ke nomor kita ya. Itu kamu hapus di log panggilan, di register nomor yang penting, kamu ganti dengan log panggilan baru ya. Ya tadi nomor-nomor yang mau dijadiin kontak darurat itu menghubungi ke nomor yang untuk pengajuan pinjaman. Minimal itu kita menghubungi sekitar 1-2 menit ya. Dan juga di SMS ya, di kontak masuk juga sama, yang penting hapus dulu, ganti dengan SMS yang baru ya. Lalu di informasi pekerjaan, aku saranin untuk informasi pekerjaan kamu pilih opsi yang wira swasta ya. Jadi kalau untuk wira swasta itu kadang lebih mudah ya. Jadi kalau untuk informasi pekerjaan saya sarankan itu kita cantumkan nomor kita sendiri ya. Kalau kita misalkan punya usaha sendiri, kita pedagang atau jualan, itu lebih bagus ya, kita punya ruko, kita bisa cantumin nomor sendiri, dan juga kita bisa foto selfie di tempat kerja ya, di tempat usaha kita ya, itu pun akan di ACC. Oke, itu cara dan trik dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih.